tidak bisa teman-teman itu dilatih tentang digital marketing. Betul. Kalau ketika ditanya teman-teman itu targetnya untuk tahun depan atau 5 tahun ke depan bisnisnya apa, mereka nggak bisa menjawab itu, kita nggak bisa bantu itu. Banyak dari mereka yang awalnya berjualan lewat marketplace akhirnya keluar dan kembali offline karena bisa berkompetisi. Tapi aku lihat juga berita bahwa di Tanah Abang tuh itu kan rame sempat ya mereka jualan online gitu, tapi tutup juga gitu. Nyatanya teman-teman pekerja ini nggak setiap bulan, nggak setiap minggu mendapatkan gaji sebenarnya. Hai Sobat Leader, selamat datang di podcast Hive Intelligence bersama saya Romora Edward Sitorus. Hari ini kita ketemu dengan tamu yang sangat spesial. Ini sudah lama kita ngobrol-ngobrol untuk bisa diskusi nih bro. Ini dengan Bro Nur Hasan. Apa kabar nih bro? Baik. Sehat ya? Mantap, sehat. Thank you boleh datang nih bro. Makasih juga untuk kesempatannya. Siap. Bro Nur Hasan ini merupakan seorang ahli international development yang telah memiliki pengalaman selama 12 tahun. Dia saat ini adalah Social Impact Manager di Center for Inclusive Growth di Mastercard. Dan sebelumnya dia juga telah bekerja di berbagai tempat termasuk di FED dan juga di Ruang Guru dan sebagai konsultan di Booz Allen Hamilton. Dia juga pernah bekerja di Islamic Development Bank dan ASEAN Development Bank. Jadi pengalamannya udah luar biasa banget dan kita ini excited untuk belajar bro. Bagaimana sih sebanyak hal-hal yang dilakukan oleh orang yang sudah bekerja di international development ini gitu ya. Baik, kita langsung mulai aja nih bro. Oke. Siap. Jadi bro bisa cerita nggak kenapa dirimu tertarik dengan international development? Apa ada pengalaman yang membuat dirimu tiba-tiba dari S1 tuh masuk sini? Oke, terima kasih pertanyaannya Bro Romora. Ini pertanyaan yang menarik karena ini sekaligus menanyakan my strong why gitu ya. Untuk nyemplung di dunia international development. Kenapa? Jadi saya itu berasal dari sebuah desa kecil di pulau kecil juga, Madura. Di Jawa Timur, Madura. Di mana saya melihat di kampung saya sendiri untuk pendidikan itu masih sangat tertinggal. Kebanyakan orang tuanya itu masih enggan untuk mengutus anaknya pergi sekolah. Mereka lebih memikirkan bagaimana anaknya setelah SD atau bahkan maksimal SMP itu sudah bekerja. Itu menjadi keprihatinan saya karena keluarga saya itu termasuk keluarga yang mengutus anaknya sampai universitas. Dan seterusnya ya? Dan seterusnya gitu. Oleh karena itu waktu di kampus saya magang membantu project Islamic Development Bank waktu itu transisi dari IAIN yaitu Institut Agama Negeri ke Universitas Islam Negeri. Kemudian lanjut ke project yang didukung dan didanai oleh Islamic Development Bank lainnya di Jakarta. Karena itu di sektor pendidikan makanya saya mau terus membangun karir di international development. Waktu itu ada proyek pengembangan madrasah yang memberikan pelatihan kepada murid juga guru, juga termasuk bantuan infrastruktur dari sekolahnya itu untuk memenuhi standar pendidikan nasional. Itu awal mulanya. Sampai sekarang ke private philanthropy. Jadi dirimu selain edukasi, topik-topik apa lagi di international development yang dirimu getol untuk mendukung? Tentunya setiap seiring berjalannya waktu, saya menjumpai kenapa saya aktif di dunia international development itu kan karena saya melihat ada banyak masalah ya. Selain pendidikan, tentunya pertumbuhan ekonomi itu yang menjadi dasar. Kenapa saat ini
saya lebih concern untuk mendukung pertumbuhan atau pengembangan UMKM. Oke. Satu hal yang membuat saya memutuskan sedikit shifting gitu ya. Pertama, bagaimana mungkin orang tua bisa mengutus anaknya atau mengirim anaknya sekolah, betul, kalau dia tidak punya penghasilan yang cukup. Benar banget ya. Itu yang paling awal ya. Betul. Untuk memiliki penghasilan tentunya dia harus berkarya. Di Indonesia kita tahu ada 65 jutaan UMKM jumlahnya. Dari data Kemenko ya. Iya betul. BPS juga ya. Dan lebih dari 80% atau hampir 90%-nya adalah mikro. Jadi mikro itu artinya mereka yang berjualan di teras rumahnya, dekat rumahnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih dari 90% ya? Iya betul. Wow. Jadi dari 65 juta itu kebanyakan masih mikro. Oke. Makanya ketika kita bisa membantu teman-teman pelaku usaha mikro kecil ini, kita mempunyai keyakinan mereka akan mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga mereka bisa menjamin nutrisi keluarganya dan juga mengutus anaknya ke sekolah. Jadi satu kesatuan ya. Betul. Itu nggak bisa terpisahkan. Nggak bisa. Benar. Kalau kayak gitu bro, apa sih tantangan terbesar dari UMKM di Indonesia? Ya, tantangan terbesar bagi UMKM itu ada di 3 bidang ya biasanya. Tapi tentunya karena berbicara UMKM itu sangat luas, kita perlu diskusi lanjutan tentang itu. Tapi setidaknya 3 hal itu. Pertama adalah akses terhadap market, yaitu mereka kesulitan untuk menjangkau market yang lebih luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah capacity building, jadi kemampuan atau skill mereka itu masih terbatas. Kemudian yang terakhir adalah akses kepada pembiayaan atau bantuan pembiayaan atau kredit. Itu sih yang sering kali kita jumpai, dan sampai saat ini kita belum menemukan formula yang benar-benar bisa mengatasi itu dalam waktu yang bisa diprediksi. Itu masih menjadi PR bersama. Karena faktanya sampai saat ini pemerintah juga terus menggenjot realisasi pola pemberian akses terhadap kredit melalui KUR ya. Betul. Usaha ya. Nah itu masih terus digenjot oleh pemerintah untuk mencapai target yang ditargetkan. Betul. Jadi ada 3 tadi ya masalah utama yang dihadapi oleh UMKM. Kita nanti mungkin bahas satu-satu. Kalau menarik tadi, dirimu bilang bahwa UMKM itu sulit untuk scale up gitu ya, sulit untuk meraih akses pasar yang lebih besar. Betul. Ini maksudnya akses pasar ekspor juga termasuk gitu ya, atau di luar kota, di luar tempat dia berdiri, bagaimana UMKM bisa memperluas pasarnya. Bukankah sekarang udah ada platform digital ya yang bisa membuat pasar UMKM seluas itu gitu? Betul. Ya. Tapi ini belum cukup ya mas? Iya, memang kalau kita lihat dari pertumbuhan marketplace misalnya, itu secara signifikan membantu akses terhadap market yang baru. Itu secara signifikan ya. Tapi perlu dicatat bahwa seringkali kita memaknai luasnya akses market itu selaras dengan kesejahteraan yang dihasilkan oleh si pelaku UMKM. Tidak selalu. Karena faktanya UMKM yang bisa mengakses pasar dengan bantuan marketplace, mereka juga struggling. Gitu ya. Mereka bersaing antar satu dengan yang lain gitu ya. Mereka yang mempunyai kapasitas lebih sedikit akan seringkali ya mudah kehilangan nilai competitiveness-nya dibandingkan dengan usaha yang lebih besar dan punya kapasitas yang lebih besar. Sehingga itu membatasi mereka ya, untuk menjangkau market yang mereka harapkan. Betul. Misalnya ketika si UMKM ini tidak bisa karena ada algoritma di dalam suatu marketplace yang memungkinkan si usaha A lebih visible dibandingkan usaha B kalau si usaha A ini membayar
iklan. Oh iya. Itu yang menjadi kesenjangan baru di ekosistem marketplace gitu. Dan itu terjadi dan itu mempengaruhi stickiness kita bahasanya itu ya. Jadi banyak dari mereka yang awalnya berjualan lewat marketplace akhirnya keluar dan kembali offline karena bisa berkompetisi. Padahal kan sebenarnya jualan di marketplace itu boleh dibilang nggak terlalu banyak biaya yang keluar. Apa salah ya? Banyak juga persiapannya, misalkan bungkus ininya barangnya terus ditaruh ke kantor pos atau gitu mungkin. Betul Kak. Oke, mungkin contoh aja kita barang fashion gitu ya. Iya. Bisa dia mungkin reseller gitu ya. Dia hanya ngambil dari produsen kemudian menjual kembali kayak gitu. Betul. Mereka kebanjiran order misalnya. Ini skenario pertama. Iya kebanjiran order. Tapi karena si usaha ini tidak siap, jadi manajemennya itu dari sisi operasinya itu belum bisa merespon secepat demand itu, maka dia merespon order itu bisa terlambat. Karena timnya juga nggak siap, dan itu terjadi. Gitu. Kemudian faktor lain yang menjadikan akses ke pasar itu tidak terhambat jika melalui marketplace adalah persaingan tadi. Ternyata ketika teman-teman ini tidak membayar advertisement, mereka produknya tidak visible di marketplace ini kayak gitu. Jadi mereka akhirnya ordernya lesu. Kayak gitu. Ini dua hal yang terjadi di permukaannya. Belum lagi ketika fee transaksi meningkat, kemudian mereka tidak bisa berkompetisi dengan pedagang lain. Mereka mau nggak mau harus naikin harganya. Gitu kan. Kalau harganya naik, konsumen kadang-kadang 1.000 aja sensitif gitu ya. Nggak mau membeli. Itu sih. Jadi pola fee transaksi juga mempengaruhi pricing dan juga mempengaruhi competitiveness dari si pelaku UMKM ini juga. Menarik banget nih bro. Aku juga dengar kan sekarang itu ada banyak cara untuk jualan online, termasuk diantaranya itu TikTok Live ya, dimana orang ngadep kamera terus itu dari jam berapapun tuh jualan gitu. Dan ayo jualan, beli di shop aku di sini udah ada gitu tempat untuk jualnya. Nah, tapi aku lihat juga berita bahwa di Tanah Abang tuh itu kan rame sempat ya mereka jualan online gitu, tapi tutup juga gitu. Apa memang ekonomi yang lagi lesu juga gitu mas? Atau mungkin mas ada nggak ya strategi apa nih yang bisa membuat UMKM ini lebih menggeliat di zaman sekarang ini? Pastinya pendekatan atau pola berjualan itu sekarang berubah seiring dengan perubahan perilaku customer-nya. Sekarang customer kita memang lebih digital, mau transaksi lewat digital, TikTok Live, gitu kan. Mau tidak mau teman-teman pelaku UMKM juga harus shifting ya dari perilaku yang analog ke digital. Dari semula harus invest untuk nyewa ruko, dia harus invest untuk skill, dia juga admin untuk medsosnya dia, dan perlengkapan yang mendukung untuk jualan secara live, kamera dan lain sebagainya. Jadi itu. Untuk itu teman-teman UMKM itu masih butuh bantuan sih. Nggak bisa dengan mudah karena mereka banyak datang dari yang tidak terlalu literate dari sisi digital. Sudah banyak sebenarnya solutions atau offering yang ada di market gitu kan, latihan baik gratis yang didukung pemerintah maupun NGO ataupun private sector kayak di mana saya bekerja. Tapi pelatihan saja tidak cukup, butuh pendampingan yang melekat ke teman-teman UMKM. Jadi kenapa butuh pendampingan? Karena kalau kita lihat beberapa survei mereka yang sudah transisi ke digital tadi mungkin untuk keluar karena ada beberapa permasalahan tadi. Mereka yang pernah mengakses financial services juga mungkin saja tidak menggunakan kembali karena masalah literasi. Oleh karena itu pendampingan itu harus continuous. Harus ada mentor yang mendampingi mereka dari waktu ke waktu. Jadi setelah pelatihan mereka kadang-kadang mungkin nggak nyatet gitu atau lupa gitu ya.
Jadi ada pendampingan kayak bulanan gitu ya, mereka didatengin mentornya gitu, atau Betul. ada mungkin nomor WhatsApp grup di mana mentornya ini siap menjawab apapun gitu ya. Iya. Mulai seperti itu ya bentuk-bentuk mentorship yang Betul. bisa ya. Saat ini memang pendekatan yang banyak dipakai itu selain pelatihan juga ada yang offline, in person, juga ada yang self-paced melalui platform digital, kayak prakerja juga. Prakerja. Terima kasih udah nyebut prakerja. Memang kita banyak sekali menolong entrepreneur, Mas. Nah, betul. Jadi selain itu perlu mentoring. Mentoring juga bisa dilakukan dari menggunakan 2 pendekatan. Jadi ada digital bootcamp melalui WhatsApp group atau platform yang lain gitu ya. Atau juga kita menggunakan web based mentoring. Ada satu platform yang kita didukung oleh Center for Inclusive Growth adalah Micro Mentor gitu ya. Kenapa platform digital? Karena kita juga harus inklusif juga. Ada ibu-ibu yang punya pekerjaan banyak ya, selain berdagang mereka juga harus taking care keluarganya dan lain sebagainya, sehingga platform yang kita sediakan juga harus fleksibel dan inklusif gitu ya. Mereka bisa bertanya kapanpun, terhubung dengan mentor kapanpun, apapun gitu kan. Juga tentunya pendampingan secara in person juga penting gitu kan. Karena kan nggak mungkin orang sudah mulai paham, tapi ketika mau menggunakan solusi atau tools tertentu, misalnya menggunakan marketplace, tapi kalau tidak didampingi, once mereka menghadapi masalah, biasanya mereka drop off gitu kan. Untuk mengurangi drop off itu kita butuh ada yang hadir ya, dan mendampingi. Wah, menarik banget, Mas. Iya. Jadi kalau boleh cerita tentang prakerja, Mas. Prakerja ini kan menolong masyarakat selama pandemi sebagai semi bansos gitu. Di saat semi bansos itu, bansos kan cukup tinggi. Sebesar 600.000 dikali 4 atau sekitar 2,4 juta. Lebih dari 60% yang bilang bahwa insentif kartu prakerja ini dipakai untuk modal usaha. Gitu. Jadi itu dipakai untuk modal usaha dan mereka harus ambil pelatihan juga kan. Jadi pelatihan-pelatihan yang mereka ambil itu bermacam-macam, Mas. Mulai dari digital marketing, cara foto makanan untuk ditaruh di medsos, gitu. Kemudian juga keuangan, pembukuan, bahkan sampai pemilihan bahan baku, gitu, Mas. Jadi ternyata mereka juga sadar ya, banyak skill yang mereka harus pelajari gitu ya. Betul. Kalau menurut pandangan Mas, bagaimana nih hard skill sama soft skill yang saat ini sangat-sangat urgent untuk dimiliki oleh para pelaku UMKM Indonesia, Mas? Oke. Kita kembali ke permasalahan di awal tadi ya, yaitu ada masalah skill di sini atau capacity building, kemudian akses ke market dan akses ke kredit. Untuk skill memang masih banyak gap gitu ya, terutama untuk digital gitu. Jadi permasalahan yang saya ungkap tadi sedikit itu menggambarkan betapa masih banyak gap gitu ya di digital sini. Jadi mereka yang umumnya yang skalanya lebih kecil, mereka kurang bisa berkompetisi dengan skalanya mereka yang skalanya lebih besar. Mereka sudah dilengkapi dengan tim medsos, kalau mau berjualan lewat medsos, marketplace dan lain sebagainya, itu yang lebih kecil biasanya tidak. Oleh karena itu kembali ke pertanyaannya tadi, kira-kira hard skill sama soft skill apa sih yang dibutuhkan kalau dari pengalaman Mas berinteraksi dengan UMKM ini? Gue kayaknya kebanyakan nggak ngerti soal keuangan gitu, atau sebenarnya mereka lebih nggak tahu marketingnya, Mas, akses pasarnya gitu. Pertama sebenarnya yang either teman-teman UMKM ini mau menjual lewat platform digital maupun tidak, itu fondasinya dulu. Pertama, bagaimana mereka membangun bisnis dan aspirasinya itu apa. Itu pertama, itu fondasi banget. Jadi kita sebagai NGO, pemerintah maupun corporate filantropi yang mau membantu UMKM, jangan lupa hal yang fondasi ini juga. Tidak bisa teman-teman itu dilatih tentang digital marketing. Betul. Kalau ketika ditanya teman-teman itu targetnya untuk tahun depan atau 5 tahun ke depan bisnisnya apa, mereka nggak bisa menjawab itu, kita nggak bisa bantu itu. Itu sudah terbukti di beberapa program partisipan kita. Jadi kita harus memberikan pelatihan manajemen bisnis yang mendasar dulu.
membuat perencanaan. Perencanaan, menarik banget. Kemudian yang kedua baru kita ke skill-skill yang memang dibutuhkan saat ini. Iya. Gitu ya. Menjual melalui digital marketing misalnya. Betul. Mulai dari fotografi, package produk, bagaimana men-showcase produk ini, kemudian bagaimana produk ini bisa berkompetisi di platform tertentu. Di sana ada SEO, di sana mereka harus kalau butuh bayar iklan harus bayar iklan, tapi bayar iklan juga harus punya target. Betul. Sebagainya itu. Kemudian kalau soft skill tentunya kita harus membekali teman-teman ini agar lebih resilience gitu. Agar lebih tahan kalau ada guncangan misalnya kayak pandemi yang lalu. Atau ada shock lain misalnya ada keluarga, karena ini kita berbicara UMKM. Ada masalah keluarga juga bisa berdampak ke usahanya. Oh gitu. Berantem sama istri gitu ya. Atau keluarganya punya utang. Kayak gitu kan dia jadi tempat utangan. Jadi berdampak ke usahanya. Itu dinamika teman-teman UMKM, enggak sesimpel bisnis besar gitu. Betul ya. Iya. Banyak sekali externalities yang mempengaruhi bisnisnya, termasuk masalah keluarga. Benar. Wah, luar biasa banget. Jadi hard skill dan soft skill ini harus seimbang ya Mas ya. Betul. Karena aku juga mengerti Mas bahwa usaha mikro, orang yang mungkin di sektor mikro yang berpendapatan rendah itu masalah tiap harinya banyak banget Mas. Betul. Dan itu nggak seperti mungkin orang yang berpendapatan cukup dan tinggal di kota ya. Itu bisa diselesaikan dengan mungkin bayar asuransi atau kontrak orang gitu. Betul. Ini mereka nggak banyak pilihan ya. Mereka itu dirinya sendiri, waktunya sendiri, uang yang dia kumpulin sendiri gitu ya. Luar biasa ya tantangan UMKM di Indonesia ya. Makanya ini insight dari salah satu studi kita yang baru diseminasi hasilnya bulan Juni lalu. Jadi teman-teman UMKM ini dalam siklus bisnisnya dari Januari ke Desember penghasilannya itu kan sangat fluktuatif gitu ya. Dan ketika terjadi fluktuasi itu biasanya bagaimana mereka memanage risiko itu berdampak kepada masalah keluarganya. Kemudian juga berdampak kepada karyawan mereka. Tipe engagement antara si pelaku UMKM dan karyawannya ini biasanya kan lebih informal. Mereka nggak dikontrak dengan perjanjian gitu kan. Tidak. Sehingga seringkali si karyawan ini terdampak yaitu ketika penghasilan rendah ada karyawan yang ketika naik ada yang di-hire lagi. Turun begitu juga. Sehingga ada ketidakpastian gitu ya dari sisi employment. Padahal kita pemerintah membuat klaim atau kalkulasi setiap UMKM itu mempunyai 2 karyawan gitu kan. Dari total 65 juta UMKM itu berarti 130-an 130-an berarti ya. Lapangan pekerjaan yang dihasilkan UMKM ini ya. Wow. Tapi kenyataannya teman-teman pekerja ini nggak setiap bulan, nggak setiap minggu mendapatkan gaji sebenarnya. Nggak setiap minggu, nggak setiap bulan ya? Bisa 2 bulan sekali? Bisa 2 bulan sekali, sangat fluktuatif gitu ya. Nggak semuanya ini. Nah ini juga menjadi permasalahan bagi kita sebagai pelaksana pemerintahan misalnya. Kalau mempunyai perkiraan yang dipukul rata seperti itu, sedangkan kenyataan di bawah itu sangat dinamis kayak gitu. Wow, menarik banget ya Mas. Jadi usaha informal ini tentunya banyak sekali sangat-sangat terdampak dengan shock yang ada gitu ya. Begitu ada shock, mereka nggak punya cukup modal untuk buffer shock itu gitu ya. Jadi kalau boleh tahu nih Mas, dari 65 juta usaha UMKM ini, berapa persen sih yang punya chance untuk naik kelas gitu? Tadi yang seperti Mas bilang, punya akses yang lebih besar, kemudian mereka akan mendapatkan skill yang lebih baik, dan pada dasarnya bakal dapat kredit yang lebih banyak. Itu berapa persen? Dan kalau Mas bisa boleh sharing itu, usaha yang punya prinsip apa yang bisa naik kelas tuh Mas?
Oke, mungkin kalau dari sisi percentage agak sulit ya kalkulasi. Tapi yang mereka punya peluang untuk maju itu pastinya mereka yang punya orientasi untuk growth. Makanya di salah satu program kita dalam mengidentifikasi program partisipan, kita menanyakan rencana atau harapan setahun dan 5 tahun ke depan itu apa terhadap bisnisnya. Itu untuk mengetahui apakah si UMKM ini punya orientasi untuk berkembang atau tidak. Wow. Gitu. Karena banyak termasuk TNP 2K dan beberapa think tank membuat definisi tidak semua UMKM punya orientasi untuk tumbuh. Mostly mereka itu target orientasinya itu adalah stability. Gitu. Jadi mereka hanya ingin berbisnis begitu-begitu aja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau dari sisi sektoral pastinya ekonom atau ahli yang lebih ahli yang bisa membuat prediksi ya sektor mana yang kira-kira punya kemungkinan atau potensi untuk naik kelas. Gitu. Tapi saya yakin dengan variasi masalah UMKM ini dengan intervensi yang tepat itu bisa yielding baik gitu ya. Dari semula misalnya salesnya 100 juta bisa naik 150 juta dan lain sebagainya. Tergantung keunikan masalah mereka. Karena sektornya juga luas banget. Gitu ya. Sektornya luas banget ya. Oke. Produk kur itu dikenal satu hanya karena bunganya rendah. Oke. Masalahnya tidak semua teman-teman UMKM itu mau mengambil kredit hanya karena bunga rendah. Bukan itu faktor-faktor itu. Makanya penting untuk meningkatkan literasi teman-teman nih. Betul. Agar mereka sadar kalau akun media sosial itu bukan sekedar akun, tapi itu adalah aset digital. Ada nilainya, ada value-nya. Kalau kita invest ke teman-teman pengusaha perempuan itu hasilnya lebih baik daripada kalau kita invest ke UMKM laki-laki. Itu banyak sekali temuan studi terkait dengan itu.